eh, penyusunan laporan keuangan konsolidasi sampai dengan tahap penyusunan laporan konsolidasi pada saat akuisisi ya, pada saat akuisisi. Intinya di sini adalah yang pertama dulu. Yang pertama kita mengakuisisi gitu kan, laporan keuangan konsolidasi kepemilikannya di atas 50% lah sampai dengan 100%. Kita mengakuisisi berarti ada cost di sana. Ya kan, ada cost untuk beli perusahaannya, berapa costnya. Ada aset yang diserahkan itu sebagai costnya. Sebagai costnya, terus kemudian yang kita beli juga punya book value gitu ya. Book value. Di buku ini stepnya pertama kali yang dibandingkan book value gitu. Keseringannya book value gitu. Jadi saya ngikutin flow-nya aja. Yang dibandingkan dengan book value. Dibandingkan dengan book value-nya. Cost-nya berapa, book value-nya berapa. Kemudian selisihnya nanti akan selisihnya akan dialokasikan ke aset-aset itu ya. Aset dan net aset ya, aset dan liability gitu. Kita akuisisi perusahaan, berarti kita akuisisi asetnya, akuisisi juga hutangnya gitu. Maka kita akan dialokasikan, apa yang dialokasikan? Selisih antara fair value dengan book value masing-masing, ini aset atau liability. Ya, selisih fair value dengan book value aset atau liability. Ini identifiable net asset, aset dan liability. Kalau masih ada sisa, misalkan di sini 100 sudah dialokasikan ke macam-macam inventory, building, misalkan ETC gitu ya. ETC ini 90. Maka sisanya 10 adalah goodwill. 10-nya adalah goodwill. Terus sudah dialihkan 100 gitu ya. Cost-nya. Ternyata perusahaan yang kita beli itu fair value-nya total, net asetnya fair value misalkan bintang fair value net asset ini. Fair value net asset-nya itu 110, 125 lah misalkan ya, misal 125. Nah kan udah dialokasikan ke aset-aset sini gitu ya. Cost-nya ini ternyata masih ada ini nih. Selisihnya tapi negatif gitu. Kalau tadi kan positif ya. 100 dikurang 90 ketemu 10 goodwill. Ini 100 dikurang 2125, negatif 25. Maka dia akan bargain purchase. Nah, bargain purchase ini dianggap sebagai keuntungan gitu kan ya. Keuntungan. Dianggap sebagai keuntungan. Nah, dianggap sebagai keuntungan, maka yang perlu jadi catatan di sini adalah nilai investasinya adalah bukan sebesar cost-nya. Ya, pencatatan nilai bukan sebesar cost-nya. Cost tetapi fair value-nya. Karena ini dianggap sebagai keuntungan. Ya, catatan pertama. Di soal-soal biasanya pakainya seringnya pakai goodwill gitu, biar tidak terlalu memusingkan. Ya, nilai investasinya sama dengan fair value-nya. Yang pertama itu. Terus kemudian contohnya, step-stepnya, contohnya. PAM sempurna 90% kepentingan SON pada tanggal 31 Desember 2016 dengan nilai 10 cost-nya 10.200. Pada saat itu ekuitas SON terdiri dari 4.000 saham biasa, 1.000 paid-in capital atau apa namanya? Bukannya lupa aku. 900 return earning gitu ya. Pada tanggal tersebut inventory tanah dan bangunan understated. Buat understated di sini
understated atau under value ya. Under value. Berarti sini book value-nya lebih kecil dibandingkan fair value. Untuk aset ya, untuk aset. Atau semuanya. Understated book value-nya lebih kecil dibandingkan dengan fair value. Kemudian peralatan overstated. Berarti di sini over value. Over value di sini book value itu lebih besar dibandingkan fair value. Yang dicatat lebih gede dibandingkan dengan aslinya, fair-nya. Overstated. Sebesar 300 dan 100 untuk hutangnya. Oke, gitu kan ya. Ini keterangannya pada saat akuisisi. Apa yang perlu kita lakukan untuk bikin konsolidasi setelah aku langsung ke setelah apa ya? Di akhir periode tahun akuisisi lah kira-kira semacam itu. 31 Desembernya. Kalau ini 31 Desember 2016 berarti 31 Desember 2017-nya kayak gitu. Nah, misal yang akan dilakukan di 31 Desember 2017. Oke. Nah, pertama adalah menentukan real cost dari real cost dari investasi. Tadi kan saya belinya 10.200 ya. 10.200. Kemudian dapat keuntungan berapa? 90%. Dapat kepemilikan 90%. Nah, pertama harus di-convert dulu 100%-nya berapa. Ini step awal yang cukup krusial. Convert ke 100%. Ini step awal yang harus cukup krusial karena hitungannya semuanya akan berdasarkan dari sini. Jadi convert ke 100% dulu. 100%-nya berapa sih? Kan dibagi dengan cost-nya dibagi dengan kepemilikannya kan. Totalnya sekian. Oke. Totalnya sekian. Sekian. Terus kemudian dibandingkan sama book value. Yang dibandingkan yang 100% ini. Yang 100% tadi itu dibandingkan dengan book value. Tidak 10.200 gitu kan. Tapi 100%-nya berapa? Oke. Bukan 10.200 tapi yang di 100% kan dulu. Step pertama yang cukup krusial, jadi mesti diingat ya. 11.300 sekian. Book value-nya berapa tadi? Ini adalah saham, ini AGU, aku malah pakai bahasa Indonesia. Yang di GESO lupa. Petin Capital share premium ya. Share premium. Kemudian ini determining. Totalnya sekian. Ada selisih excess over value 11.300 dikurangi dengan 5.433. Kemudian nanti dialokasikan ke inventory tadi kan ya. Dialokasi inventory understated berarti book value-nya lebih kecil dibandingkan fair value 100. Land 200 sama 200. Kemudian building sekian. Kemudian equipment karena ini dia overstated maka mengurangi. Not payable kebalikannya dari aset, kalau liability pokoknya kebalikan dari aset. Ketika aset overstated itu mengurangi, maka liability overstated menambah. Pokoknya kebalikan dari aset ya, kebalikan dari aset ini liability. Total ini kan berapa? 1.100 ya. Hilang 1.100. Maka hasilnya adalah ini. Maka ini goodwill-nya gitu kan. Goodwill-nya 5433 dikurang dengan 1.100. Maka goodwill. Maka goodwill biasanya timbul pada saat akuisisi. Goodwill-nya 5.000. Ini tidak diamortisasi. Land juga tingkat-tingkat tidak diamortisasi. Yang diamortisasi adalah inventory biasanya karena current asset maka dia setahun, kemudian building karena
non current aset biasanya lebih dari setahun, 40 tahun, kemudian equipment 5 tahun gitu kan ya. Notes payable di sini setahun. Oke. Terus kita bikin, ya ini bikin ini aja. Untuk amortisasinya berapa sih? Nggak usah rapi-rapi juga nggak apa-apa. Ini juga tidak terlalu diperlukan juga nggak apa-apa. Tidak terlalu diperlukan. Kecuali nanti bikinnya 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi mungkin diperlukan. Karena ini setahun berarti semuanya 100 itu kan ya. Ini tidak ada amortisasi, building 40 tahun itu bagi 40. 25. Ini bagi berapa? 5. 60. Kemudian ini tahun juga 100 langsung mengurangi. Totalnya sekian 160. Amortisasinya kalau positif berarti di sini mengurangi gitu ya, mengurangi income-nya. Gitu. Gampangannya inventory, pokoknya satu inventory 100 ya, terjual 100. Kita pada saat beli nilai inventory perusahaan anak 150. Kita jual 200 gitu kan. Untungnya untuk perusahaan anak kan berapa? 100 itu kan ya. Tapi bagi kita untungnya cuma 50. Karena kita beli itu sudah beli inventory dengan cost 150. Dengan harga 150. Paling gampang itu. Maka dia akan diamortisasi mengurangi. Itu tujuannya nanti untuk mengurangi apa namanya share income gitu ya. Share income-nya. Ya, share income sama saldo inventory dan sebagainya. Kemudian ini tidak diamortisasi, kemudian building 1025 total sebagainya semacam untuk nanti mengurangi share income-nya. Jadi step pertama yang dilakukan ini convert ke 100% ini wajib ingat gitu. Wajib ingat. Aku dulu kayaknya nggak gini, cuman ini wajib ingat. Ya convert ke 100%. Itu harus diingat karena step awal yang menentukan berikut-berikutnya. Nah, sekarang laporan keuangan ya laporan keuangan laporan laba rugi konsolidasian. Ini tadi ya gitu kan. Tadi ini amortisasinya sekian gitu kan. Amortisasinya sekian. 165. Saya nggak dapat contohnya gitu ya, nggak dapat contohnya juga ubah-ubah lagi karena bikinnya agak repot gitu kan ya untuk ngepasinnya. Mungkin bisa cuman harusnya diganti 800 gitu kan ya. 800 ini di sini 571,5. Kalau kita menggunakan equity method, kan nyatetnya pakai equity method ya. Maka nilai investasi itu bertambah ketika perusahaan ini perusahaan anak ya, atau perusahaan yang kita investasi di sana, perusahaan anak melaporkan income gitu kan ya, melaporkan income berkurang karena menerima dividen. Nah, kan? Nyatetnya gimana ketika ada perusahaan anak melaporkan income. Nyatetnya gimana? Kan menambah investasi kan. Investasi berarti pada apa? Income from. Income from. Ya kan? Maka di sini adalah income from-nya. Jadi ini adalah 90%, tak kasih ini 800 ya, 800. Dikurang amortisasi tadi. Ketemunya sama enggak? Belum hitung. Akan tercermin di sini. Ketemunya benar 571,5.
Halo. 90% kali 80, 800 kurang 165 ketemunya 571,5, benar? Benar, Pak. Benar kan ya? Jadi akan tercermin di sini ketika nyatanya income from. Jadi bisa ditelusuri gitu. Income from. Net income-nya 800, maka di sini ini ya 90% dikali 800 dikurang yang diamortisasi tadi. Ini amortisasinya adalah 165 ya kan. 165. Oke. Kita lanjutin dulu. Terus konsolidasian. Ini beda lagi gitu. Males ini. Nah, ini tadi udah 360 konsolidasian. Pak Sun 3 kosnya 90% dengan kos 360. Ini langsung aja ya. 160. Kemudian maka harus convert dulu ke 100 itu kan, convert 100. 100%-nya berapa? 400. To value-nya berapa? 200 ditambah 50, 250. Ada selisih 150. Kemudian dialokasikan ke aset-aset ya. Inventory 10. Ini setahun. Sorry. Terus kemudian land ini tidak diamortisasi. Kemudian building. Oke, kok itu Benman yang bikin ini. Building 80. Ini di soal ya. Ini di soalnya kayak gini. Cuman soalnya harus cari di buku. Belum tak cari. 20 tahun. Kemudian equipment. Ini overstated, ini understated. Gitu ya. Understated, under value. Ini over value. 20. Ini 10 tahun. Maka di sini adalah 100 dengan ya 50. Jangan lupa untuk ini. Sorry. Non controlling interest-nya berapa? 10% kali 400 ya. 10% kali 450. Ada non controlling interest 40. Daripada lupa nanti di akhir-akhir, jadi catat dulu. Non controlling interest-nya adalah 10% dikalikan 400 di situ ada ya. Ini 100%-nya berapa atau 400 total investasinya dikurang 360. Sama. Nah, dengan 40. Oke, ini aku dulu. Kemudian diamortisasi gitu kan. Kita taruh dulu aja amortisasinya untuk inventory setahun 10, kemudian land tidak, kemudian building mengurangi juga 20 tahun ya. 4 berarti kemudian equipment 10 ini. Karena dia overstated maka dia menambah untuk ininya 2. Nah, total 12. Oke, keep 12 dulu. Nah, bikinnya yang pertama pendekatannya di buku BIM sini adalah dengan menggunakan apa namanya financial statement ya. Dengan sudah dibikinkan laporan keuangannya. Oh ya nanti kalau ya, nanti latihannya ya ada simulasi ujian aja ya minggu depan ya, bukan kuis sih, cuma latihan kita pakai sampean bikin kertas kerjanya sudah disiapin dulu nanti tinggal nulis. Harapannya sih nggak pakai mencoba jadi nggak usah nggak pakai komputer gitu biar nanti ujian nggak kaget. Tinggal tahu waktunya bikin untuk bikin garis untuk bikin apa namanya akun itu lumayan juga gitu misalkan kayak gitu. Nah, juga. Ini laporan keuangannya ya revenue semoga sih nggak judulnya. Kemudian income from kemudian COGS operating expenses
ini ditambahkan itu ya, non controlling interest share. Kalau nggak ada ditambahkan ya. Ditambahkan kemudian net income ini 153, 60 gitu. Net income-nya 60. Kemudian beginning untuk return earning-nya 120. Kemudian di sini 50. Net income 60, sorry 60, terus kemudian 153 dikurangi dividen, maka ending return earning-nya adalah sekian. Maka ini tadi di income from sum akan tergambar share-nya tadi 60, berarti di sini adalah 90% ya, dikalikan 60 dikurang 12. Kepemilikannya 90%, ininya 12, income-nya 60. Maka ini akan tergambar di sini. Ini di mana di sini adalah 90% kali 60 dikurang 12. Harusnya tergambar di situ. Kalau tidak berarti ada yang keliru. Kalau tidak berarti ada yang keliru. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, di financial statement of financial position atau balance sheet, ini kan ada investment nih, ya kan? Investment. Ya sama kayak tadi, ketika menggunakan equity method ya, maka bertambah ketika ada income, berkurang investasi, bertambah ketika ada income, berkurang ketika dividen itu kan ya. Dividen. Oke. Ya, berkurang ketika dividen. Dividennya berapa dia nih? Nanti dividen di sini ada enggak? Ya di ini ya dividennya di sini di laporan apa namanya? Statement of changes in return earning apa? Return earning statement, sorry. Dividennya 20. Oke, 20. Dividennya catatan ini dividen 20. Dividen 20. Maka ini kan ya 394. Ini ada error, jadi nggak sama ketemunya. 2. Ini berasal dari cost-nya berapa? 360 gitu kan ya. Tadi belinya 360. Kecuali kalau tadi bargain purchase berarti cost-nya sesuai dengan fair value. 360 ditambah income. Income-nya berapa? 43,2 gitu kan ya. 43,2 ini share income-nya. Income from 43,2. Income from-nya 43,2 income from ya. Income from terus dikurang dividen. Dividennya berapa? Income from 43,2 dividen dikurang dividen tambah dikurang dividen. Dividennya adalah 90% itu kan ya. Kali 20. 20 ya di sini di laporan untuk return earning-nya 20, dividennya 20. Oke, 20 berarti di sini 18. 18 ketemunya 25 ya, 25,2. Harusnya 385,2. Ini ada salah apa namanya? Salah ngitung apa namanya? Kebanyakan 9. Kebanyakan 9. Nanti akan tercapture di sini. Nah, ada koreksi. Jadi di sini harusnya 385,2. Kalau nggak berarti ada yang error. Nah, kadang-kadang malasnya di Advan itu adalah adjustment pertamanya adalah menyesuaikan error dan omission. Nah, kalau soalnya memang sengaja di error, ya ngerti. Tapi kalau tidak sengaja itu yang repot. Tidak sengaja ternyata salah. Adjustment pertama, kalau saya ini boleh di terakhir sih, kecuali memang adjustment-nya ada investment atau income from. Ya. Itu harus dilakukan duluan karena ada step berikutnya yang tergantung itu. Oke, sampai ini yang aku lanjutin dulu ya, aku lanjutin dulu sebentar.
Berikutnya adalah itu kan tadi ya tergambar di sana. Gimana melakukan konsolidasi di akhir tahun setelah akuisisi, gitu. Akhir periode setelah dilakukan akuisisi. Yang pertama ini adalah correction atas adjustment error and correction. Error and correction. Adjustment for error and correction. Adjustment for error and correction. Tadi ada kesalahan di kelebihan untuk pencatatan investasi sebesar 9 dari dividen. Oke, terus kemudian mengeliminasi intercompany profit, belum ada sementara. Nanti kalau ada inventory, kayak kemarin inventory dijual dengan harga sekian, cost-nya sekian dari induk ke anak, itu baru ada. Tapi sekarang belum. Semoga sih soalnya nanti untuk worksheet konsolidasinya nggak menyertakan inventory. Semoga ya. Sudah menyertakan inventory. Tapi nggak apa-apa kalau menyertakan inventory, intercompany profit. Ya, sementara tidak ada. Sementara tidak. Ini kalau inventory gitu, intercompany profit. Kemudian yang apa namanya? Yang awal-awal dilakukan adalah mengadjust investasi ke nilai awalnya, ke cost-nya. Mengeliminasi income ya. Income from dan dividen untuk mengadjust investasi ke nilai awal. Income from-nya 43, apa namanya, dividennya sekian, kemudian income from-nya 25. Nanti akan menuju, kan tadi 385,2 itu ya, saldo yang benernya. 385,2 dikurang 25 ini kan, dikurang 25 di sini, maka akan ada 360. Ini investasi awal. Investasi awal. Mengadjust akun investasi ke saldo awal. Oke, yang pertama itu. Tadi error for correction, kemudian eliminasi intercompany profit yang untuk sementara ini belum ada. Yang ketiga adalah mengeliminasi income from supaya mengembalikan saldo investasi ke saldo awal. Ya, mengembalikan investasi ke saldo awal. Oke, berikutnya adalah mencatat apa namanya ya, pembagian income untuk non controlling interest. Ya, non controlling interest, share-nya di sini, ini income-nya, share dari income, itu, oh itu. Nah, itu di sini ada tadi 10% ya, 10% kalau 90% dipunyai, 10% dikalikan 60 dikurang 12, 4,8. Ini amortisasi juga. Amortisasi. Ini income-nya. Nah, sama. Kemudian dividennya ini ya juga 10% kali 20. Ketemu 2,0, sisanya non menambah nilai non controlling interest 2,8. Oke. Ya. Terus step berikutnya adalah tadi ya apa namanya? Menghapuskan nilai investasi, ya. Menghapuskan nilai investasi dan dimasukkan ke menghapuskan nilai investasi dan ekuitas ya. Ekuitas perusahaan anak hilang semuanya, dan selisihnya dimasukkan ke unamortized assets atau langsung ke aset-aset, itu juga boleh langsung ke ini. Ini amortized asetnya 150 gitu kan ya, 150 atau asetnya 360, saldo awalnya 40 non controlling interest itu kan di awal, 100%-nya berapa, ada 50, kemudian return earning-nya di awal pada saat akuisisi, di beginning, bukan di akhir tapi di awal pada saat akuisisi, ini adalah ini 50 dan berapa,
50, kemudian capital stock addition. 50 capital stocknya adalah 200. Oke. Kalau sudah 200, kemudian 50 return earning awalnya, kemudian selisihnya masuk ke amortisasi akses terlebih dahulu biar nggak pusing misalnya. 360 untuk investment, kemudian non controlling interestnya 40. Ini 90%, 100%-nya 400, maka non controlling interestnya adalah yang 400 dikurang 360 atau 10% kali 400. Terus kemudian mengalokasikan amortisasi aset akun ke masing-masing aset dan liability gitu kan. Inventory ya. Inventory langsung aja ke sini gitu. Kalau ada inventory berarti dia harus apa namanya? Harus ada step ke sini gitu. Ke cost COGS. Udah langsung aja COGS. 10 gitu ya. Inventory. Karena dia langsung habis pada tahun itu. Kemudian land 30, kemudian building 80, goodwill sekian, equipment sekian, amortisasi. Kan ini dulu kan ya. 150 yang ada 10, 30, 80, 20. Biar balance berapa nih? Goodwill-nya 50. Terakhir goodwill-nya. Biar balance berapa sih? Ini udah ada terakhir balance-nya berapa. Baru kemudian setelah alokasi amortis akses ke masing-masing aset dan liability, baru ke amortisasi. Inventory karena sudah. Inventory karena ya langsung aksesnya langsung ke akses, itu langsung ke COGS, maka nggak perlu. Ya, maka nggak perlu. Maka tidak perlu step 6. Nah, yang belum adalah building sama apa namanya equipment. Equipment karena overstated, maka dia mengurangi lah gitu ya, mengurangi. Menambah ya, expense-nya berkurang, expense-nya berkurang. Ini lihat operating expense itu ya, sampai apa sih? Operating expense itu kalau lupa kalau kemarin embuh expense, wah kalau semuanya embuh expense nggak tahu juga. Aja ya lupa embuh gitu. Apa miscellaneous expense, satunya apa? Other expense. Itu gitu aja kalau lupa. Masalah ada expense-nya nggak apa-apa lah. Ya, bukan building dan yang belum itu. Nah, ini kalau ada yang lainnya. Ini ada di soal. Terus kemudian ya bikin kertas kerja konsolidasinya. Kertas kerja konsolidasinya dibikin jurnalnya dulu, kalau saya stepnya, baru kemudian dimasuk-masukin. Ini jauh lebih nyaman, tinggal gampang. Tapi ya nggak tahu ya, semua orang masing-masing punya yang paling enak yang mana. Kalau saya ya bikin jurnalnya terlebih dahulu. Terima kasih Bu Nur, aku dianterin makanan. Neng kono kali, neng gon teng kuwi apa sih? Neng gange Mbak Ani ngono. Aku urung mengutak-atik hari ini. Gimana? Dibikin ini ya. Kalau saya bikin jurnalnya itu baru kemudian dimasuk-masuk. Dulu tadi misalkan tentang eliminasi ya. Di sini 9 terus apa namanya? A1 ini 1 atau apa? Monggo aja. Di Prane. Satu 9, ini 9, terus kemudian tadi yang 2 yang 20 yang ada salah gitu ya, 20 A2 20 ya, mana sih A2 di sini jangan-jangan. Jadi bikin gini dan dulu baru kertas kerjanya. Kalau di soal kan ada ininya ya.
ada apa namanya, ada angkanya di sini udah ada. Diikutin aja lah. Ya, diikutin aja. Nggak tahu kalau salah ya, cuman diikutin aja. Diikutin saja. Terus kemudian kalau misalkan adjustment-nya kan kadang-kadang suruh bikin totalan di sini gitu kan ya. Oh, dia aja nggak bikin toh. Ini piro, ini balance gitu. Kalau saya nanti nunggu terakhir bikin laporan baru tahu balance atau enggak. Udah ngitung ketemu ini misalkan piro ya 100. Nah, hasilnya terus 100. Nah, bodo amat sama apa enggak kan. Nanti bikin laporan. Baru nanti ketahuan kalau enggak pas berarti ada yang salah. Juga sama kalau misalkan ininya belum ada gitu ya. Misalkan ya ininya nah, kok kepencet. Nih kok di set. Nah, pencet. Misalkan di sininya udah nggak ada nih, misalnya nggak ada ya ngitung aja sih dia, atau ngitung yang dari yang sedikit itu kan 990 ya. Terus kasihin aja sini 990. Nanti kalau ada yang keliru kan berarti ada yang keliru. Kalau step yang kita dari daripada sampean ini nggak sama nih, sini 980, sini 971 gitu. Selisih gitu. Nah, semuanya nggak dikerjain malah. Udah samain dulu aja 980 beres. Nanti baru kesini. Sampai di sini ada pertanyaan. Pokoknya didongengin udah turu ya. Saya tuh punya 4 novel yang belum kubaca. Jadi kemarin laporan sama Bu ini. Aku sedih 4 novel dong tak buka atau kalau lagi apa namanya Robert Galbraith itu ada 2. Yang terakhir belum tak baca. Apa, yang pengarangnya Harry Potter tapi dia ngarang novel apa detektif itu ya. Detektif. Terus Rapi Jali 3 ya, Burung Kewoco. Satu lagi ya, novelnya di Terelie. Oh, judulnya apa? Judulnya lagi. Judulnya apa tadi? Di ujung tanduk. Kayaknya menarik. Menarik. Nah, itu khususan. Mau kalau ada pertanyaan? Soal di UAS ternyata sulit dipahami. Jadi nanti latihannya pakai yang di modul aja. Kemarin kelas sebelah coba aja kerjain soal UAS ya. Ini soalnya susah dipahami Pak, keterangannya kurang gitu ya. Udahlah, pakai soal di modul aja. Ya semoga sih di modul juga nggak kurang keterangan. Tapi memang nggak mudah bikin soal untuk advance content. Ayo kalau ada pertanyaan. Aku ini suka lupa jadi pencet portal. Loh, portal. Portal. Nah, Raketo. Kate, kate. Lah, lah, lah.
Adit, Hadir, Pak. Egi, Hadir, Pak. Egi Maulana Fikri gitu ya. Elgi kalah 4-0. Elgi, Ada, Pak. Haris, Hadir, Pak. kemudian Hilman, Hadir, Pak. Gusti Komang, Ivan, Hadir, Pak. Jodis, Hadir, Pak. Jul, Hadir, Pak. Karina, Lydia, Hadir, Pak. Faisal, Madehari, Hadir, Pak. Maria, Hadir, Pak. Mikel, Hadir, Pak. Muhammad Torik, Hadir, Pak. Hafid, Iqbal, Hadir, Pak. Nandita, Hadir, Pak. Nasa, Hadir Pak. Ini Pak tadi apa Komang Aditya Komang ini Pak apa dia terlempar Zoom Pak. ya, Tadi sempat di absen belum ini. Tadi sampai mana? Nurul, Hadir, masih Pak. ini ya? Pangeran, Hadir, Pak. Rita, Hadir, Pak. Everil, Hadir, Pak. Rizka, Hadir Pak. Tiaki, Hadir, Pak. Bidai, Hadir, Pak. Yuni. Hadir Pak. Ya benar? Belum? Silakan. Oh, ini Pak, yang tadi overstep tadi agak masih bingung Pak, kenapa peralatan itu kan harganya tadi kan 300 sama 100 Pak. Peralatan dan utang misalnya. Dia kan kayak istilah kata itu ngoreksinya itu yang equipmentnya jadi minus 300 sama not payable-nya 100 itu kenapa ya Pak? Berbeda apa? Diperlakukannya kayak gitu Pak. Kayak yang satu positif dan satu negatif gitu Pak. Kan itu overstated, satunya aset, satunya liability gitu kan ya. Iya Pak. Satunya aset, satunya liability. Contohnya berarti aku pakai ini aja, PowerPoint, new slide, cari aja di sini ya. New slide. New slide. Ini benar ya. Aset. Aku sing liability nanti anu ya, mohon maaf kalau tidak memuaskan untuk liabilities. Liabilities. Aset itu kan ya. Pertama understated ya, understated atau undervalue. Undervalue. Kemudian berarti di sini adalah book value itu lebih kecil dibandingkan dengan fair value. Aku ini sama semua, untuk aset sama semua. Contoh inventory. Contohnya inventory. Untuk aset sama semua ya, aset sama semua. Karena prinsipnya sama. Pada saat akuisisi. Mohon maaf Pak, slide-nya belum. Oh iya. Nah. Saya teman sama saya teman. Aset sama liability. Mohon maaf nanti kalau liability-nya kurang memuaskan untuk itu. Saya ambil kebalikannya sih biasanya. Kalau saya alasan apa namanya alasan dari alasan itu. Kemudian aset di sini adalah tadi kan ada undervalue ya.
under value atau understated ya. Understated. Contohnya. Berarti di sini adalah book value itu lebih kecil dibandingkan dengan fair value-nya. Pada saat akuisisi, book value-nya lebih kecil dibandingkan dengan fair value-nya. Pada saat akuisisi ya, book value-nya lebih kecil dibandingkan dengan fair value-nya. Misalkan di sini 100, di sini 130. Dan satu second terus. Ya, kan 30. Itu ada selisih 30. Selisih 30. Terus ke selisih 30. Ini diamortisasi. Oh itu. Hapus dulu. Hapus. Tak coret-coret dulu. Jadi enggak rapi. Contoh inventory. Untuk aset sama semua ya. Contoh inventory. Aset sama semua karena dia di ini untuk aset. Inventory. Kalau overstated berarti kebalikannya. Inventory. Book value-nya 100. Book value. Fair value-nya 130. Ini misalkan 2 Januari 2021 lah yang lalu. 2021 yang lalu. Ya, 30. Kita bunyikan ini. Pada saat akuisisi, kita akuisisi ya. Ini book value-nya adalah 100, 130. Kemudian inventory ini dijual. Harganya 180. Ya kan, dijual. Oke. Anak perusahaan akan syarat berapa? Keuntungan anak perusahaan. 180 dikurang 100 itu kan ya. Nah, perusahaan akan mencatat keuntungan book value-nya adalah 180. Keuntungannya 80. Ini tergambar di net income itu kan ya. Dia jual barang harganya 180, dia cost-nya adalah 100. Maka keuntungan dia 80. Itu akan di income-nya kan kayak gitu. Kan income gabungan dari berbagai macam kegiatan gitu. Salah satunya ini. Bagiannya 80. Oke, sampai di sini. Tetapi menurut kita yang mengakuisisi bahwa keuntungan itu kita enggak 80 gitu. Karena kita beli itu nilai inventory-nya adalah 130. Jadi kalau kembali ini kan ya. Jadi bagi investor ya atau pengakuisisi keuntungannya adalah 80 dikurang 130 dikurang 100 gitu kan ya. 80 dikurang 30. 50 doang gitu. Nah, ini selisihnya ini kan ya. Maka tadi income net income terus ya. Maka ke sini net income dikurang amortisasi. Bundur ini sani sambel. Di net income dikurang amortisasi gitu kan ya, amortisasi. Kalau dia ini ya understated. Aset ya, aset understated. Kalau overstated kebalikannya gitu kan ya. Ya dibalik ceritanya kayak gini. Jadi 80 gitu kan. Berarti keuntungannya itu ya keuntungannya berarti kan bertambah 20. Karena sebenarnya yang dijual itu adalah harganya tidak 100 tapi cuma 80. Ya, gitu. Kalau overstated.
Kalau liability kebalikannya. Aku liability contohnya orangnya kalau liability hutang ya. Hutang berarti harus interest kali ya, interest mungkin ya. Interest. Liability kebalikannya interest. Interest expense gitu ya. Ya, interest payable itu. Tapi ini yang nilainya. Karena dia nggak dijual jadi bingung. Tapi kira-kira liability kebalikannya. Liability kebalikan dari aset. Dari pindah. Ora ketemu iku nek remote. Gitu, Man. Ada lagi? Aku contohnya satu, cuman dibalik-balik aja gitu. Sorry kalau contohnya sama dengan yang liability. Nanti saya neranginnya bingung, malah balik-balik. Sorry. Ada lagi? Kalau enggak, 9 kurang 1/4. Aku lanjutkan. Dan dari semalam kenapa perut rusuk banyak. Awal-awal berat badan naik itu di perut nggak enak gitu. Kayaknya ada yang tertekan, apa namanya, tertekan jalan berat dan lama-lama kok biasa loh, payah. Lama-lama nggak ada yang aneh ya, gawat. Nah, yang biasanya saya ingetnya itu mungkin enakan pakai yang apa namanya, membuat kertas kerja konsolidasinya pakai financial statement ya. Cara berikutnya adalah dengan trial balance, ya, dengan trial balance. Tapi di sini perlu diingat trial balance, ngerti kan ya? Trial balance apa ya? Saldo terakhir 31D apa namanya? 31 Desember 31 Desember. Tapi yang digunakan di ini adalah adjusted trial balance. Setelah ada adjustment kayak untuk yang apa? Depresiasi misalkan. Sorry kalau contohnya ini, kemudian ada sewa itu sudah dilakukan semua. Yang dipakai adalah adjusted trial balance. Ya. Ini ada trial balance. Ya. Kok miring. Trial balance. Ini ada adjustment. Ini adjusted trial balance. Adjustment. Termasuk kalau misalkan salahnya sudah dilakukan di sini berarti ya dimasukkan di adjusted trial balance, tinggal step yang eliminasi tadi. Kalau misalkan sudah jadi pakai adjusted trial balance. Memang agak susah dan ya perlu memisahkan lagi mana yang masuk ke income statement, mana masuk ke apa balance sheet dan sebagainya. Agak repot ya, kalau agak lebih repot dibandingkan kalau menggunakan yang financial statement tadi. Ya gitu tok. Nah, dengan juga, menambahkan ini, ada yang perlu ditambah kalau menggunakan controlling interest. Tadi di mana ya? Di contoh worksheet yang ada di PPT, itu udah lumayan lengkap, dia udah menambahkan ini kan, controlling interest.
Ya mungkin di soal belum ada. Nggak tahu udah ada ini apa belum, tapi ini sudah ada non controlling interest, ini perlu ditambahkan. Kalau di soal nggak ada, ya ini ya. Non controlling interest, goodwill, kemudian non controlling interest ini perlu ditambahkan. Stepnya sama kayak tadi. Yang ini trial balance, jadi posisinya adalah debit, semuanya disatukan di total itu kan. Total. Ini juga kredit, semuanya juga disatukan. Di sini ada liability, ada income from. Ini juga kalau di soal nggak ada harus tahu debit, yang mana yang debit, yang mana yang kredit gitu. Kalau tadi tahu yang mana yang kredit, yang mana yang debit. Saldo saldo normal juga harus tahu gitu. Liabilities berarti kredit dan sebagainya. Oke, sampai di sini dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba untuk pelatihannya di modulnya tak dulu. Modulnya adanya di LMS. LMS lagi error, katanya entek apa nih, SSL-nya habis kat jari Bani. SSL entek apa? Kontra entek apa? Lagi habis. Wes iso. LMS-nya udah bisa katanya. Jadi air. Modul, kok malah gosip. AKL. Nah, metode barang soal 3.
soal 2 di modul ya. Soal 2 modulnya coba di ini. Katanya LMS-nya udah bisa, nanti kalau nggak bisa tak share di apa namanya di WA. Soal 2 itu dengan equity method yang seperti yang tadi ya. Dengan equity method dengan apa yang sudah dibahas tadi. Itu soalnya cost dan equity method itu ya. Cost dan equity method, tapi gunakan yang seperti yang sudah dilakukan tadi. Semoga sih nggak ada yang aneh-aneh lagi gitu ya. Semoga sih nggak ada yang aneh-aneh lagi. Ya, informasinya cukup gitu. Kayak di tes soalnya kalau yang di apa namanya yang di soal UAS ternyata nggak lengkap. Dicoba ya, dicoba nanti sampai dengan jam ya 9:30 kan ya. 9:10 lebih 5. 9:10 lebih 5 nanti nggak dibahas sih, cuman kita ngobrol-ngobrol terus apa aja. Di soal nomor 2, dicoba di soal nomor 2. Apa ya? Ini dicoba di soal nomor 2. Di soal modulnya di alamat. Coba tak bagi di itu dulu. Pak, izin bertanya sebelumnya, Pak. Oh ya. Tadi kan Pak ada Bapak bilang modul itu di mana ya Pak ya modulnya Pak? Di LMS ada nggak di awal-awal sih? Oh, pertemuan satunya Pak. Bukan, di atasnya pertemuan 1 itu ada RPS, ada buku, ada modul. Ada kan ya? Saya periksa dulu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Dicoba ya, tak share itu aja deh di grup. 3, tab 3 soal nomor 2.
izin Pak, soalnya yang PT Inc membeli 75% saham itu Pak. Masih dimit Pak. Bab 3 nomor 2. Tak tutup meneh saya tak carinya. Ya, PT Inc membeli 75%. Berarti itu yang eksesnya 10% dialokasikan ke sini gitu ya. 20% ke building, kemudian 30% ke equipment, sisanya ke paten ya. Kok Pak? Ya, goodwill ya, paten. Goodwill ini ganti goodwill aja. Kemudian inventory terjual di tahun 2016, masa manfaat equipment, building dan paten. Goodwill nggak adinya, nggak apa-apa. Building 10 tahun, kemudian amortisasi untuk apa namanya, goodwill-nya tidak ada amortisasi. Itu aja ya. Diganti goodwill aja patennya. Aku nggak mute kan? Oh, ya. Patennya diganti goodwill aja. Aku juga bingung nanti kalau soalnya apa namanya. Kalau ada yang mau nyoba soal di UAS monggo ya, dicoba aja. Tapi aku nggak nyoba. Kemarin udah dicoba ternyata banyak yang bingung. Kalau mau dicoba di apa namanya, dipelajari lebih lanjut monggo. yang tadi soal nomor 2 PTNS tadi ya patennya diganti goodwill aja. Biar nggak terlalu bingung. Berarti income itu nih aneh ya. Terus biarin kayak gitu dulu ya. Biarin kayak gitu dulu deh. Paten nanti diikutin aja itu. Nanti soalnya pengaruh ke mana? Ke income from-nya itu. Jadi biarin aja. Biarin kayak gitu dulu. Jadi sisanya berarti tadi sisanya di ini ke paten, bukan betul dari paten dengan diamortisasi berapa tadi 10 tahun. Biarin kayak itu dulu, sorry, karena tadi akan berpengaruh di income from dan nilai investasinya. Nanti nggak sama malah tambah ruwet lagi. Ya, sementara kayak gitu dulu ya.
Maaf, disambil. Gimana? Sulaiman? Coba. Haris, Faisal, Maria, Nasta, saya kena iku. Maaf ya Nas ya. Ya Sol. Ora krungu. Sering, Pak. Oh, gimana? Gondrong rambutmu ya. Berapa belum potong-potong. Mumpung di rumah. Pak. Oh. Aku gondrong dijambak bojoku. Irwan? Masih Enggak, nanya tugas, dong. Pak. Ya, Ini belum. ada ini enggak? Ada yang aneh enggak? Sementara enggak sih Pak, tapi ini Pak yang ada akun payable ini bakalan jatuh tempo 15 Januari ini akan dibayar gitu Pak. Jadi nanti ngurangin cash gitu Pak sistemnya. Itu gimana Wina ceritanya? Akun payable itu tanggal berapa mau dibayar? Per 31 Desember 2016 termasuk utang ke P sebesar 10 juta yang jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2017. Ya akan dibayar, cuman ini apa namanya, seharusnya kan ini itu kan konsolidasi gitu ya. Konsolidasi berarti kan jadi laporan keuangan dua perusahaan jadi satu. Iya. Ya kan? Jadi transaksi antar dua perusahaan itu harusnya hilang. Apa namanya? Si A berutang sama si B, kalau dia kedua perusahaan itu jadi satu, maka harusnya utang piutang itu hilang juga. Termasuk yang dieliminasi. Iya. Kalau Survik, kalau nggak salah ya. Bentar Pak. Iya Pak, ini 2016. Kan proses dilunasinya belum gitu kan, ketika laporan konsolidasinya dibuat. Harus dieliminasi juga nggak Pak? Ya, Atau dibiarin? Nanti yang terakhir, sorry ya, yang terakhir. Eliminasi juga. Karena ya konsepnya jadi satu perusahaan gitu. Jadi transaksi kedua perusahaan itu harusnya ya nggak kayak nggak ada transaksi gitu. Kayak nggak ada transaksi. Utang piutang, terus kemudian misalkan nanti ya kalau gampangannya misalkan jual beli aset dengan harga yang sama misalkan gitu ya. Asetnya 100, dia jual dengan 100 itu doang. Transaksi itu harusnya juga nggak ada harusnya. Misalkan kayak gitu. So mana ya, utang piutang. Contohnya itu yang dua perusahaan itu harusnya nggak dihilangkan. Kayak misalkan nanti kan ada itu ya, mungkin dividen payable gitu misalkan. Itu yang biasa ya, dividen payable biasanya juga kalau ada di perusahaan induknya juga, berarti kemungkinan besar kan ada di perusahaan induk. Jadi harusnya juga nggak ada duit. Dividen payable sama dividen receivable itu yang jatahnya perusahaan induk harusnya juga hilang. Ya, nanti kok soalnya telutok ya. Aku nanti tak cek lagi soal di terus apa namanya, nanti kita latihan kayak simulasi lagi, simulasi ujian gitu ya, satu soal lagi dicoba untuk semua latihan ya, latihan. Kalau ada yang menganggap sebagai kuis, saya senang sekali. Latihan. Tapi kalau ada yang menganggap itu sebagai kuis, saya senang sekali. Jadi sudah mempersiapkan diri, luar biasa. Kayak simulasi ujian nanti disiapin kertas kerjanya sampai nulis, kemudian dicatat itu kan. Jadi
apa namanya, persiapan untuk nanti kira-kira ujiannya kalau semacam itu nanti bagaimana gitu. Kalau semacam itu harap enaknya sih memang sudah dipersiapkan kertas kerja dan akun-akunnya gitu. Jadi tinggal nemplokin angka. Lalu angka awalnya sudah ada, itu tinggal ngelanjutin aja, itu lebih enak lagi. Oh, boleh minta gitu nggak ya? Ini buat itu. Ini waktunya di enggak ya? Ya nanti coba tak sounding di grup. Kertas kerjanya kayak apa? Tapi omongan nggak bisa mengira ya mengkone ya, jangan deh. Oleh-oleh jadi kemungkinan besar nggak ada enggaknya. Kalau ada itunya, kalaupun ada akunnya. Itu untuk ini nanti ke apa namanya, untuk latihannya aja. Terus tetap tadi ya, yang pertama dilakukan untuk pembuatan laporan keuangan konsolidasi pada akhir periode akuisisi gitu ya. Yang pertama adalah dia isi apa namanya, berapa persen, convert dulu ke 100% berapa, kemudian dengan book value ya, bandingkan dengan book value. Ketemu selisih, yaitu apa namanya, dialokasikan ke aset dan liability yang beda antara fair value dengan book value-nya. Ya, aset kalau apa namanya, under value atau book value-nya lebih kecil dibandingkan fair value, maka dialokasi itu nambah terus, nambah terus. Jadi semacam itu di contohnya. Kemudian kalau liability kebalikannya pokoknya. Liability kebalikan dari aset, kemudian kalau over value berarti kebalikan dari under value. Ya, kebalikan dari under value. Selisihnya nanti dimasukkan di goodwill. Kalau cost-nya itu ternyata lebih kecil dibandingkan dengan fair value-nya, maka dia akan masuk ke bargain purchase. Ketika bargain purchase, maka yang perlu diingat pertama kali adalah nilai investasi tidak sama dengan cost-nya. Nilai investasi sama dengan fair value-nya. Itu bargain purchase ya. Untuk di bargain purchase tidak sama dengan cost-nya, tetapi sama dengan fair value-nya gitu. Berarti 90%-nya harus diwalai lagi apa enggak? Lupa. Muka sih enggak keluar ya. Bargain purchase. Nilai untuk investasinya sesuai dengan kemudian alokasi ke aset itu, nanti aset itu kan digunakan untuk memperoleh pendapatan, jadi mesti diamortisasi. Digunakan untuk memperoleh pendapatan, digunakan untuk mengenerate income gitu ya, laba, mengenerate laba. Jadi mesti diamortisasi, kecuali yang memang tidak diamortisasi kayak tanah, terus kemudian goodwill itu tidak diamortisasi. Ya, tingkat tanah sama goodwill ya. Goodwill juga termasuk yang tidak diamortisasi. Dialokasikan amortisasi. Nah, nanti di trial balance atau di laporan keuangan masing-masing, di adjusted trial balance atau di laporan keuangan masing-masing perusahaan induk maupun perusahaan anak, apa namanya, amortisasi itu akan terrefleksi di income from anaknya dari perusahaan induk dia, di akun income from anaknya di perusahaan induk. Jadi nilai investasi akan bertambah dengan adanya income dari perusahaan anak. Nah, artinya adalah investasi pada income from gitu kan ya. Maka ketika ada income, investasi yang besar dicatat dengan proporsinya. Dengan amortisasi tadi. Nanti income dikurang dengan amortisasi, totalnya berapa, dikurung, dikalikan dengan persentase kepemilikannya berapa. Kemudian nilai investasi harusnya juga mencerminkan penjualan pada tahun itu gitu kan ya. Bertambah ketika berkurang ketika ada dividen. Harusnya juga mencerminkan itu. Detail di financial statement-nya atau di
set trial balance-nya tidak, berarti ada yang error. Jadi setelah akhir periode maka investasinya adalah ditambah dengan income from dikurang dengan dividen. Ya, sesuai dengan proporsinya ya, proporsinya tadi 90% ya, income 90% proporsi kali. Nah, baru kemudian dilakukan pertama adalah mengeliminasi from ya, kalau ada yang salah-salah ya nanti di duluan atau yang terakhir boleh dicatat. Income dikurang dengan dividen, dividen kemudian non controlling interest-nya bertambah atau berkurang berapa. Yang berikutnya, yang baru mengalokasikan cost ya, selisih cost dengan book value ke aset-aset. Prosesnya bisa unamortized excess baru dialokasikan atau langsung. Monggo aja mana yang perlu dilakukan, yang enak dilakukan. Kemudian baru setelah dialokasikan baru dilakukan amortisasi. Step terakhir tadi yang Hilman itu, resiprokal akun transaksi antar perusahaan harusnya dieliminasi. Step terakhirnya. Sementara itu dulu. Kalau ada pertanyaan 947 ya kira-kira 5. Sorry, terakhir WhatsApp-nya tidak menampilkan share ngawang-ngawang, jadi nggak apa-apa lah, biar nggak terngiang-ngiang nanti di-share. Kalau ada pertanyaan. Junain. Belum ada Pak, mungkin Pak. Belum ya? Belum. Oke, kalau sudah kalau tidak, akhir dulu pertemuan kali ini, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. Banyak, Pak. Aku Terima kasih banyak. Banyak, Pak.